ketika mungkin tanda terakhir ini bisa dijadikan satu aba-aba ya, tapi apapun itu Anda juga jangan terus menghakimi bahwa itu adalah sebuah kebenaran, tapi cek dulu ya. Ketika memang dia sering keluar rumah, kemudian ditanya dia menjawabnya tidak jelas, atau mungkin dengan jawaban-jawaban yang tidak masuk logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan, hingga masalah perselingkuhan. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 tanda wanita Anda pernah tidur dengan pria lain. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, sahabat Kang Kumis yang Kang Kumis cintai, kira-kira apa saja sih tanda seorang wanita pernah tidur dengan pria lain menurut Primbon Jawa? Ini tentunya juga poin-poinnya memang menggunakan bahasa Jawa, tapi nanti akan saya jelaskan juga dengan bahasa Indonesia ya. Yang pertama adalah wegah diajak kelon. Ini artinya menurut bahasa Indonesia adalah tidak mau diajak tidur atau menolak ketika diajak melakukan hubungan suami istri. Ini tentunya penolakan yang memang menggunakan alasan yang kurang jelas atau kurang masuk akal, atau bahkan di sini ketika seorang wanita sedang memiliki pria lain di luar sana, memang biasanya kurang suka ketika melihat pasangannya di rumah. Ini tentunya adalah merupakan bukti awal ya, salah satu bukti. Namun apapun itu, yang jelas Anda jangan langsung menghakimi, karena ini memang harus Anda teliti lebih jauh. Siapa tahu memang ada penyebab lain dari itu ya. Ini hanya sebagai gambaran belaka. Jadi sekali lagi jangan menghakimi bahwa setiap tanda itu memang bisa dikatakan pasti ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sifat wis beda. Artinya terjadi perubahan sifat yang mungkin akhir ini memang terlihat berbeda ya. Sifat yang tadinya mungkin lebih perhatian terhadap Anda, lebih sayang terhadap suami, terhadap prianya ya. Ini tiba-tiba ada perubahan, yaitu mungkin mengurangnya segala hal yang memang sudah selayaknya dilakukan oleh seorang wanita. Namun tiba-tiba ini berubah. Nah, ini pun masih harus dilakukan pengamatan lebih lanjut, sebetulnya apa sih yang mendasari hal itu terjadi pada wanita atau pasangan Anda. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, gampang nesu. Nah, gampang nesu ini artinya adalah mudah marah. Mungkin yang tadinya setiap ditanya dia menjawab dengan lemah lembut, kemudian ketika Anda bertanya dia akan menjelaskan lebih rinci tentang apa saja mungkin aktivitas keseharian dan lain sebagainya, yang hal-hal yang memang tadinya terlihat mengasihkan mungkin lah ya, pas di hati, akhir-akhir ini justru ketika Anda tanya dia banyak marah, dan ketika ditanya dia memiliki alasan yang kurang bisa dimengerti. Ini. Kemudian yang keempat adalah sering goroh atau sering melakukan kebohongan-kebohongan terhadap pria atau suaminya ya. Ini adalah salah satu tanda bahwa ada kemungkinan dia memang memiliki pria lain di luar sana. Ini. Kemudian yang kelima, dandanane menor. Nah, ini menurut Primbon ya. Ini berarti terjadi perubahan pada penampilan yang tadinya mungkin dia seorang wanita yang memang tidak suka bersolek, tiba-tiba berubah. Nah, kalau bicara wanita, siapa sih yang tidak ingin tampil cantik ya? Namun di sini perlu dipahami ketika memang dia berpenampilan rapi ya semata-mata untuk suaminya, ini biasanya sudah menjadi rutinitas seharian bahwa ia melakukan ini semata-mata untuk suami tercinta. Namun ketika ini tiba-tiba berubah atau tiba-tiba lebih perhatian dengan penampilannya, kemudian ketika ditanya dia
menjawabnya tidak jelas ya. Ini tentunya kan siapa saja tentunya heran ya, kenapa sih pasangan atau wanitanya akhir-akhir ini sering memperhatikan penampilan. Ada apakah kegerangan di balik semua itu? Ini tentunya ketika memang hal yang dilakukan adalah atas perintah pasangannya atau prianya, ini adalah tentunya hal yang memang kita tunggu-tunggu ya. Kemudian yang keenam adalah keluyuran lali rumah. Jadi ketika dia keluar rumah memang tidak pernah berpamitan. Satu, kedua, dia pulangnya nggak menentu ya. Jadi atau mungkin pergi pagi pulang malam ya. Ini adalah tentunya hal-hal yang tidak biasa dilakukan. Yang ketiga mungkin pada saat dia mau keluar rumah atau berpergian, dia selalu berpamitan kepada si prianya atau si pasangannya. Namun akhir-akhir ini justru dia suka pergi keluar rumah dengan diam-diam, dan mungkin hal itu dilakukan akhir-akhir ini jauh lebih sering daripada biasanya. Kemudian yang ketujuh adalah nyimpen barang pribadi. Jadi artinya dia memang ketika didesak seperti apapun dia tetap kekeh ya, tetap bertahan maksudnya. Jadi dia tidak mudah untuk membocorkan rahasia tentang apa yang terjadi di luar sana. Nah, ketika mungkin tanda terakhir ini bisa dijadikan satu aba-aba ya, tapi apapun itu Anda juga jangan terus menghakimi bahwa itu adalah sebuah kebenaran, tapi cek dulu ya. Ketika memang dia sering keluar rumah, kemudian ditanya dia menjawabnya tidak jelas atau mungkin dengan jawaban-jawaban yang tidak masuk logika ya. Contohnya ketika ditanya kemana dia pergi, dia tidak mengaku, dan ketika dia menunjukkan tempat, ketika si prianya ini mau menyusul atau mendatangi tempat tersebut dilarang. Ini ada kemungkinan ya, baru kemungkinan. Jadi sekali lagi ini hanya sebagai gambaran buat sahabat semua. Bukan berarti bahwa semua yang Kak Kumis ucapkan ini adalah merupakan suatu bukti yang pas. Tapi ini semua hanyalah analisa belaka. Namun apapun itu mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat semua dan bisa dijadikan peringatan terhadap kita ya. Artinya di sini harus selalu tahu apa yang menjadi aktivitas si pasangan. Ini bukan berarti kepo, tapi ini adalah merupakan bentuk perhatian dan cinta kasih yang harus dilakukan untuk pasangan kita tercinta. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.